acara yang mulia ini, yakni talk show Best Practice Desa Terbaik Bebas Korupsi di Indonesia versi KPK, yakni Desa Cibiru Wetan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Wa kullu insanin adalah 10 desa percontohan di Indonesia versi KPK. Ya, percontohannya itu bebas korupsi. Ya. Nah, dari dasar tersebut, ya, maka kami berdua ya, sepakat ya, bahwa hari ini kita studi lapangan. Pak Agus, terima kasih telah untuk kesekian kalinya menjalin komunikasi dan bersilaturahmi dengan Desa Cibiru Wetan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan. Saya sebenarnya punya perjalanan itu tidak linear, Pak. Jadi salah jalur atau apa ya? Bukan salah baheula nanti, salah mempetakan potensi diri gitu. Jadi sekolah S1-nya malah budidaya pertanian, Pak. Jadi pengalaman menggiring saya ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, banyak menuangkan gagasan pikiran itu dalam perumusan peraturan perundangan gitu. Sehingga jika nama kudu nanti kuliahnya di FISIP gitu. Nah, kelantaran ayeuna geus kapalang jadi SIG, mudah-mudahan di sponsoran beasiswa S2 di FISIP ku kampus di UIN gitu, yang kepala desa Cibiru Wetan. Yang terhormat kawan-kawan perangkat desa yang hadir, luar biasa. Kalau bicara tentang keberhasilan Cibiru Wetan, itu tidak mungkin tercapai ketika kawan-kawan di Cibiru Wetan, perangkat desanya tidak satu visi dan tidak satu komitmen untuk melaksanakan transparansi akuntabilitas publik di Desa Cibiru Wetan itu menjadi kerja budaya. Pak Banjar, Pak Gus, yang saya garis bawahi ini adalah problem kita adalah bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan sejumlah teori tentang penegakan anti korupsi jangan hanya menjadi pemanis, papais, aya regulasinya, tetapi tidak menjadi budaya untuk konsistensi pelaksanaan. Saya kira ini
Ini problem yang saya rasakan sangat besar lokal. Jadi 5 aspek inilah yang menjadi komponen penting sebuah desa bisa dikatakan desa anti korupsi manakala 5 aspek ini dilaksanakan dengan sangat kuat dan ditunjukkan dengan evidence yang sesuai. Baik, kita mulai. Komponen 1, apa itu penguatan tata laksana? Nah, penguatan tata laksana itu harus diawali oleh perencanaan pembangunan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali untuk Pak Kades yang telah memberikan sedikit gambaran kita. Perkenalkan, nama saya Anggita Permata Dewi dari kelas A. Di sini saya izin bertanya mengenai tadi itu ada dari indikator 10 tentang ada tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Dari pemerintah desa Cibiruetan ini mengadakan dokumen fisik dan digital melalui Google Form ya. Dari cara tersebut, terutama untuk yang digital itu, apakah yang mengisi formulir Google Form itu dari kalangan mana saja begitu? Mungkin izin bertanya ya Bapak mengenai tadi disebutkan bahwasannya ada 5 indikator yang dimana indikator ini yang pertama ada tata laksana, pengawasan BPD, kemudian kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Nah, namun hal di sini tadi sudah disinggung oleh Bapak juga mengenai birokrat juga ya Pak. Nah, terdapat beberapa diskriminasi kepada desa juga. Mungkin bagaimana gitu desa ini khususnya akuntabilitas ini dalam KPK bisa menjadi suatu keberhasilan. Kemudian juga menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 berdasarkan asas-asas pelayanan publik yang dimana ada beberapa rangkaian untuk asas tersebut adalah sustainable ataupun keberlanjutan. Nah, bagi keberhasilan tersebut bagaimana peran desa untuk bisa sustainable, bisa keberhasilan untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh desa Cibiruetan ini untuk menerapkan transparansi gitu dalam proses pengangkatan pegawai desa yang berlandaskan kepada kualifikasi yang sesuai dengan aturan serta penerimaan yang dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menghormati hak-hak sipil. Di sini berlaku 2 prinsip. Yang pertama, kita akan melihat apakah masyarakat sadar akan hak-haknya untuk memberikan evaluasi, effort, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa. Yang kedua, yang akan terjadi adalah masyarakat tidak terlalu peduli, masa bodoh. Jadi kecenderungan masyarakat sekarang itu masa bodoh ketika haknya dibela, masa bodoh. Nah, pemerintah desa mengeluarkan survei kepuasan publik itu pertama ingin menghormati hak publik untuk tahu. Tetapi apakah hak itu dimanfaatkan oleh publik? Kembali kepada individunya. Dan kalau respondennya itu belum mencapai keseluruhan penduduk desa Cibiruetan, berarti masih ada kerja keras dari kita untuk cawe-cawe mengingatkan, tolong Anda partisipatif untuk menilai kinerja kami. Puas. Tetapi kami juga melakukan survei manual dengan Anda. Mohon izin kepada Kades Desa Cibiruetan untuk bertanya. Untuk bertanya mengenai bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Karena itu menjadi perdebatan juga mahasiswa kemarin. Jadi bagaimana mungkin tanggapan Bapak selaku kepala desa
Bali sebanyak-banyaknya hingga 3 periode. Ya, 3 kali 6 itu 18. Kemudian kemarin rame-rame datang ke Jakarta untuk mengajukan 3 kali 9 tahun dengan alasan konsolidasi politik itu tidak selesai dalam 3 tahun. Kemudian masa pandemi COVID yang berlangsung 3 tahun desa tidak bisa membangun. Kemudian 6 tahun terlalu sedikit untuk menjabarkan visi misi kepala desa. Kawan-kawan, ada sesuatu di dunia ini, di negeri kita ini. Pertama, ada hal yang bersifat murni sebagai sebuah kebutuhan, tetapi ada yang kedua adalah penggorengan untuk komoditas politik. Bahwa konsolidasi politik di desa tidak selesai dalam 1 tahun itu keliru. Kalau kita masuk ke desa dan dengan kesadaran kritis bahwa setelah menjadi pemimpin di desa harus mengampu seluruh komponen masyarakat termasuk lawan politik, harusnya 1 bulan konsolidasi politik selesai. Dan di desa Cibiruetan 1 bulan selesai, bahkan calon kepala desa salah satunya tetap menjadi perangkat desa. Konsolidasi politik tidak masalah. Kemudian ketika disebut dalam era pandemi COVID kita tidak bisa membangun, itu bohong. Karena era pandemi COVID memaksa kita menjadi lebih kreatif dan inovatif, memanfaatkan anggaran yang sedikit, bekerja sama kolaboratif dengan sektor masyarakat, swadaya dan lain-lain, melahirkan karya-karya pembangunan yang lebih bermanfaat. Cibiruetan di tengah pandemi satu-satunya bahwa kerinduan seumur Cibiruetan yang sudah ke 39 tahun belum pernah jadi juara lomba desa kabupaten, provinsi dan pusat, hari ini terjawab. Di tengah pandemi Cibiruetan malah meraih prestasi, menjawab kerinduan Jawa Barat 7 tahun tidak pernah juara lomba desa, kita menjadi juara lomba desa tingkat. Minta dukungan dengan dalih mohon dukungan kembali karena ada misi saya yang belum tuntas. Itu adalah kecurangan politik kepada masyarakat. Jadi pendapat saya, mohon kalau ada mahasiswa yang setuju 3 kali 9, saya bahkan mengusulkan 2 kali 5 saja. Terima kasih. Mahmudin yang telah memimpin jalannya talk show pada kesempatan pagi hari ini dengan sangat-sangat baik. Dan terima kasih pula kepada Kepala Desa Cibiruetan Bapak Hadian Supriyatna SP. Desa Cibiruetan. Ya, langsung siap. Oke. Alhamdulillah kali ini kita mahasiswa Administrasi Angkatan 2021 telah melaksanakan studi kunjungan ke Desa Cibiruetan yang alhamdulillah sangat apresiasi sekali untuk Desa Cibiruetan yang hebat banget lah gitu dari mahasiswa AP mungkin bisa dijadikan motivasi agar nanti ketika terjun menjadi seorang nanti ke PNS itu ternyata di wilayah desa itu ada desa yang bisa menjadi motivasi bagi desa Cibiruetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa administrasi publik FISIP UIN Sunan Gunung Bandung melaksanakan kegiatan talk show pada kali ini tentang anti korupsi, dan mudah-mudahan bisa menjadikan ada yang lebih baik lagi dan bisa mudah-mudahan desa ini bisa berkembang dan terus maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Cibiruetan, Pak Hadian dan rekan dari Pimpinan mengucapkan syukur alhamdulillah kami sudah berstudi ke desa Cibiruetan yang memang dari sebelumnya desa Cibiruetan ini merupakan 10 desa terbaik anti korupsi versi KPK. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa menularkan virus ini ke desa lain, ke birokrasi lain, sehingga Indonesia ini korupsinya semakin lama semakin kurang, semakin bertambah. Selama ini kita tahu bahwa pendekatan korupsi itu berdasarkan hukumnya gagal. Makanya sepakat nanti harus pendekatan budaya supaya apa yang dilakukan oleh desa